Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 kelas B Sistem Rantai Pasok yang beranggotakan Aurelia Erika Citra Ayudia NIM 122180043 dan saya sendiri Mahardika Bayu Wicaksana NIM 122180075. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rantai pasok produk teh celup di studi kasus PT Cahaya Citra Rasa di Tegal. Next. Lalu untuk sejarah perusahaan sendiri, perusahaan PT Citra Rasa atau lebih dikenal dengan PT Tongji didirikan pertama kali di kota Tegal, Jawa Tengah oleh Tan Sikiam pada tahun 1938. Lalu untuk teh Tongji sendiri adalah merek teh lokal Indonesia yang diperkenalkan sejak tahun 1938. Untuk periode kedua yaitu tahun 1998, di mana periode ini teh melati premium Tongji resmi diluncurkan menggunakan daun teh kualitas terbaik dan diolah oleh bunga melati alami. Teh melati premium Tongji menjadi produk best seller bagi PT Tongji. Lalu untuk periode yang ketiga yaitu tahun 2003, di mana perusahaan meluncurkan usaha baru minuman berupa ready to drink bernama Tongji Iced Tea yang dimulai di Tegal dan Purwokerto, Indonesia. Tongji di tahun ini juga merilis produk teh celup melati pertama yang kemudian menjadi produk bestseller di tahun tersebut. Lalu untuk sejarah perusahaan yang keempat, yaitu periode tahun 2008, di mana PT Tongji resmi memperluas perkembangan bisnis makanan dan minuman dengan dibukanya Tibar Sadewa Food Court Matahari di Semarang, Indonesia. Lalu untuk periode terakhir yaitu 2018, di mana bertepatan dengan ulang tahun PT Tongji yang ke-80 tahun, PT Tongji resmi meluncurkan logo baru untuk menggantikan logo yang lama. Lanjut kepada visi misi perusahaan, di mana PT Tongji memiliki tujuan untuk membawa produk teh terbaik kepada konsumen dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, hotel, restoran, kafe, kantor, dan sampai ke berbagai lokasi publik di Indonesia. Untuk visi perusahaan sendiri yaitu menjadi pilihan utama teh Indonesia yang mewakili keunikan cita rasa Indonesia. Untuk misinya sendiri yaitu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Tongji memberikan kualitas terbaik teh Indonesia. Yang kedua, Tongji tanggap dalam usaha memenuhi kebutuhan konsumen lokal dan global. Dan yang ketiga, Tongji terus-menerus mengembangkan diri serta berinovasi dalam segi budaya minum teh dan variasi rasa. Untuk penghargaan PT Tongji sendiri telah mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya yaitu Super Brand Award di tahun 2020 hingga 2021, Wow Brand di tahun 2014 oleh Gold Champion kategori Tipek, dan juga di tahun 2015 oleh Indonesia Living Legend Brand, dan masih banyak lagi. Lanjut ke deskripsi produk. PT Tongji telah memproduksi kurang lebih sebanyak 20 jenis teh yang selalu menjadi produk unggulan. Dan secara umum, produk teh Tongji dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu loose tea atau teh tubruk dan juga teh celup. PT Tongji Indonesia memproduksi berbagai jenis dari jasmine tea sebagai ciri khas teh Tongji hingga teh dengan berbagai rasa unik seperti jeruk, strawberry, dan peach. Dan untuk produk loose tea terbagi menjadi beberapa bagian yang akan dikemas dalam 250 gram, lalu ada 100 gram, 50 gram, 40 gram, 10 gram. Dan berikut merupakan contoh dari kemasan teh celup PT Tongji yang dikeluarkan. Ada yang 100 pieces, ada yang 50 pieces, 25 pieces, dan ada yang 5 pieces. Lanjut ke aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Yang pertama adalah pemetikan daun teh dan bunga melati, di mana dalam pemetikan ini bahan baku produk minuman teh adalah daun teh dan juga bunga melati akan dipetik oleh petani baik secara manual maupun menggunakan mesin. Selanjutnya yang kedua adalah bahan baku masuk ke proses pelayuan untuk menghilangkan air dan meminimalkan oksidasi.
Pelayuan dilakukan dengan cara dijemur atau ditiriskan di ruang berangin lembut untuk mengurangi kelembapannya. Untuk proses yang ketiga, bahan baku dimemarkan dengan sedikit menumbuknya di dalam keranjang atau menggelindingkannya dengan roda berat. Bahan baku dimemarkan untuk mempercepat oksidasi dan untuk menghasilkan sedikit jus yang membantu oksidasi dan meningkatkan cita rasa. Untuk proses yang keempat, daun teh dan juga bunga melati dibiarkan tutup untuk dioksidasi secara maksimum. Dan untuk proses yang kelima, pemotongan atau pencacahan. Pemotongan ini dilakukan untuk membuat pati atau jus dalam daun itu menjadi lebih keluar dan memperkaya cita rasa teh. Dan untuk proses yang keenam, di mana daun teh dan bunga melati akan dikemas dan didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air. Lalu untuk proses yang ketujuh, untuk pendistribusiannya, produk PT Tongji ini akan dikirim ke distributor maupun toko-toko. Lalu yang ke-8 adalah produk dari PT Tongji ini akan dibeli oleh konsumen melalui toko, distributor, dan agen-agen lainnya. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain. Yang pertama adalah petani teh, dan yang kedua adalah petani bunga melati. Yang ketiga adalah pengepul atau distributor daun teh. Yang keempat adalah pengepul atau distributor dari bunga melati. Lalu yang kelima adalah PT Tongji. Yang keenam adalah warehouse Tongji. Ketujuh adalah distributor untuk produk jadi. Lalu yang ke-8 adalah toko atau retail. Lalu yang ke-9 adalah tea-bar, dan ke-10 adalah tea house. Ke-11 adalah rumah tangga sebagai konsumen. Yang ke-12 adalah kantor juga sebagai konsumen. Yang ke-13 adalah rumah makan, dan juga yang terakhir adalah hotel. Lanjut ke aliran fisik, akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Lalu untuk aliran fisik atau barang sendiri, pertama kali adalah petani daun teh dan juga petani melati yang akan memberikan hasil taninya kepada pihak distributor atau pengepul yang nantinya akan diberikan kepada pabrik untuk diolah sesuai tahapan yang telah tersedia. Lalu setelah menjadi produk jadi akan dikumpulkan menjadi satu di gudang atau warehouse PT Tongji sendiri yang nantinya akan didistribusikan oleh distributor perusahaan kepada pasar barang berupa tea-bar, tea house, dan juga agen retail toko lainnya. Lalu dari pasar barang nantinya akan dilanjutkan untuk dikonsumsi oleh konsumen akhir yang berupa rumah tangga, di hotel, kafe, ataupun perkantoran. Untuk aliran uang sendiri, yang pertama adalah uang didapatkan dari konsumen. Lalu uang itu akan dibayarkan atau dibelanjakan berupa produk dari Tongji melalui pasar barang. Dari pasar barang ini, dia akan menyalurkan uang dari konsumen ke distributor dan ke warehouse dan juga ke pabrik. Selanjutnya akan diolah untuk mengelola warehouse maupun untuk mengolah pabriknya sendiri, di mana dia akan berproduksi menghasilkan teh Tongji. Lalu uang ini selanjutnya akan disalurkan ke distributor bahan baku untuk dibelikan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi teh Tongji. Lalu dari distributor akan menyalurkan uangnya ke petani atau membeli bahan baku dari petani. Lalu lanjut ke aliran informasi. Untuk aliran informasi PT Tongji sendiri terbagi menjadi 6 aliran, yaitu yang pertama ada aliran petani dan distributor, di mana aliran informasi ini bersifat saling tukar menukar atau terjadinya timbal balik informasi antar dua belah pihak terkait, di mana petani dan distributor saling bertukar informasi mengenai ketersediaan atau hasil dari
pertanian daun teh dan juga melati, di mana distributor akan memberikan informasi terkait kebutuhan dari pabrik akan bahan bakunya. Lalu untuk aliran informasi yang kedua yaitu distributor dan juga pabrik, di mana pabrik memberikan informasi terkait permintaan daun teh dan juga melati yang akan digunakan untuk produksi. Lalu distributor memberikan informasi terkait hasil dari pengepul atau pengumpulan daun teh dan juga melati. Untuk aliran informasi ketiga yaitu antara pabrik dan warehouse, di mana warehouse akan memberikan informasi terkait persediaan produk jadi teh celup yang ada di gudang, dan juga pabrik memberikan informasi terkait hasil produk jadi yang telah diproduksi. Lalu aliran informasi yang keempat ada warehouse dan juga distributor, di mana warehouse akan memberikan informasi kepada distributor terkait jumlah pengiriman, waktu pengiriman, dan juga lokasi pengiriman. Lalu distributor akan memberikan informasi kepada warehouse terkait keberhasilan pengiriman dan juga feedback yang diberikan oleh pasar barang. Untuk aliran informasi yang kelima yaitu distributor dan pasar barang, di mana distributor memberikan informasi terkait jumlah barang yang dibawa dan juga pesan-pesan dari pihak perusahaan kepada pasar barang. Lalu untuk pasar barang akan memberikan informasi terkait penilaian dari konsumen dan juga aliran informasi terkait kebutuhan dari produk yang akan mereka beli. Lalu untuk aliran informasi terakhir atau yang keenam ada pasar barang dengan konsumen, di mana konsumen akan memberikan informasi terkait hasil cita rasa yang diberikan oleh produk teh celup sendiri, dan juga pasar barang akan memberikan informasi terkait periklanan atau promosi dan juga produk teh celup yang mereka jual. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Dan sedangkan untuk supply chain management merupakan metode untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak dari hulu ke hilir. Dan untuk supply chain management di PT Cahaya Citra Rasa atau PT Tongji, ada 3 aliran, yaitu aliran barang, aliran uang, dan juga aliran informasi. Untuk aliran barang, di mana dia akan mengalir dari petani hingga ke konsumen akhir. Untuk aliran uang merupakan kebalikan dari aliran barang, dari konsumen sampai ke petani. Dan untuk aliran informasi merupakan aliran 2 arah dari pihak-pihak yang terkait dengan PT Tongji. Dan aliran informasi ini untuk memaksimalkan informasi-informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam supply chain management PT Tongji, dan untuk meminimalisir miskomunikasi antara pihak yang terkait. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.